Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Indrajaya STMT. Saya dosen tetap di Prodi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Di kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah manajemen proyek. Mata kuliah ini memiliki kode tes 2207 dengan bobot 2 SKS yang ditujukan untuk mahasiswa S1 Teknik Sipil di semester 4. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan tatap muka yang terbagi dalam 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas 1. Manajemen proyek, hubungan organisasi dan manajemen proyek. 2. Unsur pelaksanaan dalam proyek konstruksi. 3. Macam dan tata cara pelelangan dan tender. 4. Peraturan dan syarat-syarat BESTEK RKS dan KAK gambar BESTEK siklus perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek konstruksi. Di akhir mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali teknik atau cara untuk merangkum jurnal sesuai dengan topik di setiap pertemuannya, sehingga mahasiswa akan terbiasa membaca jurnal dan dapat mengawali dalam pembuatan jurnal. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi dalam mata kuliah manajemen proyek yaitu ada CPL 2, ada CPL 3, ada CPL 6 yang tertuang di dalam RPS yang telah dilakukan otorisasi atau pengesahan Ketua Program Studi dan Ketua Link Up USU. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama ada CPMK 1. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen proyek pada permasalahan teknik dan atau sebagai teori pendukung pada permasalahan bidang teknik sipil. 2. CPMK 2. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menganalisis aplikasi manajemen proyek pada permasalahan teknik dan atau sebagai teori pendukung pada permasalahan bidang teknik sipil. CPMK 3, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu mengevaluasi konsep dan aplikasi manajemen proyek pada permasalahan teknik dan atau sebagai teori pendukung pada permasalahan bidang teknik sipil. 3 komponen proses pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah ada delivery, ada interaction, ada assessment atau disingkat DIA. Untuk delivery, saya memberikan RVS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa di elearning@usu.ac.id atau sekarang sudah menjadi https://kelas.usu.ac.id. Materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran berupa PowerPoint, presentation atau PPT, tanya jawab, kuis interaktif, dan cara membaca jurnal atau paper. Interaction dalam pembelajaran ini melibatkan 2 arah antara dosen dan mahasiswa, berupa tanya jawab, diskusi, dan pembahasan bersama. Assessment atau penilaian yang saya lakukan yaitu assessment formatif yang dilakukan melalui proses tugas individu maupun kelompok dan penilaian soft skill sesuai RPS. Untuk penilaian sumatif dapat dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah project based learning yang di dalamnya terdapat diskusi kelompok, pemaparan presentasi kelompok, tanya jawab, interaktif, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku referensi karya ahli lain dan referensi salah satu artikel karya saya sendiri yang bereputasi dan kebaharuan agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, berikut adalah video pembelajaran.
mata kuliah manajemen proyek dengan materi pertemuan pertama, yakni definisi, tujuan, dan fungsi manajemen proyek. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Oke, gimana? Sehat semuanya ya? Baik, hari ini kita pertemuan pertama mata kuliah manajemen project. Ya adik-adik, maka sebelum kita melakukan perkuliahan, kita mau absensi dulu ya adik-adik ya. Baik, kita lakukan absensi dulu. Kira-kira adik-adik, ada nggak yang absen? Hadir semua? Hadir ya? Oke, bagus sekali ya. Terima kasih adik-adik semuanya atas waktu yang disediakan. Baik adik-adik, apakah adik-adik sudah download RPS-nya? Sudah? Di e-learning ya? Sudah kan? Sudah, baik. Hari ini pertemuan pertama kita membahas definisi, tujuan, dan fungsi manajemen proyek. Pertama sekali, kita akan membahas kontrak perkuliahan. Yang di dalamnya ada pertama, project base 50%, tugas 30%, ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 10%. Dan kehadiran adik-adik diharapkan minimal 80% dari jumlah perkuliahan. Di sini ada penilaian acuan patokan atau PAP, di mana adik-adik akan melihat kira-kira nilai adik-adik berapa ya kira-kira, apakah dapat A, B, C, atau E. Tapi harapan saya adalah semuanya mendapatkan nilai yang terbaik. Amin? Amin, Mbak. Oke. Baik. Di pertemuan pertama ada strategi yang harus kita lakukan. Yang pertama, adik-adik harus aktif di setiap pertemuannya. Oke? Kemudian yang kedua, adik-adik unduh rencana pembelajaran semester atau RPS dan pelajari setiap pertemuannya. Kemudian yang ketiga, perhatikan kriteria penilaian yang dapat dilihat pada rubrik penilaian di RPS tersebut. Paham adik-adik? Baik. Apa harapan dari pertemuan pertama ini? Harapan kita, adik-adik mahasiswa mampu menjelaskan fungsi menggunakan manajemen proyek dalam proyek konstruksi. Oke adik-adik? Apa itu manajemen? Oke, silakan. Jadi manajemen proyek itu adalah proses untuk merencanakan ataupun pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, bagus sekali. Jadi, apakah pernah melakukan self management dalam keseharian? Pernah ke supermarket? Berarti kita serentak pernah ya. Apakah kamu tahu apa yang akan dibeli? Oke, ngangguk-ngangguk berarti tahu ya. Oke. Apakah kamu pernah mencatat apa yang akan dibeli? Oke. Apa akibat jika tidak dicatat? Oke, silakan. Membeli hal yang tidak penting, Pak. Oke, bagus sekali ya. Ada yang lain? Oke, silakan. Lupa apa yang dibeli. Oke, bagus sekali. Oke, apakah pernah mengalami melewati lorong yang sama lebih dari 2 kali? Oke, silakan. Pernah, Pak, bahkan lebih dari 2 kali, Pak. Iya, bagus sekali. Ini biasanya seperti ini ya, terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Apakah baru teringat apa yang akan kita beli ketika sampai di rumah? Ya, silakan. Benar, Pak. Contohnya ketika saya beli alat tulis sampai rumah itu baru ketahuan bahwa penanya ketinggalan, Bapak. Oke, lupa dibeli ya. Oke, bagus sekali. Jadi,
apakah perlu kita rencanakan setiap aktivitas yang akan kita lakukan? Oke, serentak kita akan jawab pasti perlu. Baik. Di sini ada manajemen. Ya, ada manajemen. Suatu proses yang terdiri dari planning. Apa itu planning? Perencanaan. Ada organizing. Apa itu organizing? Oke. Ada actuating. Apa itu? Oke. Kemudian ada controlling. Apa itu? Pengawasan. Apa tujuannya? Untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Menurut siapa ini? George R. Terry. Ini adalah fungsi-fungsi dari manajemen. Apa itu proyek? Ya, silakan. Jadi Pak, menurut saya itu Pak, proyek itu adalah sesuatu yang dapat diuraikan dan harus dilaksanakan dengan baik Pak. Bagus sekali. Ya, proyek yaitu sesuatu yang unik dan kejadiannya hanya sekali. Kemudian ada memiliki tanggal start dan finish yang pasti. Ya. Kemudian yang keempat, dibatasi oleh anggaran dan sumber daya yang terbatas. Kira-kira adik-adik paham nggak kira-kira? Oke, bagus sekali adik-adik. Kemudian, apa itu proyek konstruksi? Oke, silakan. Jadi Pak, proyek konstruksi itu merupakan suatu aktivitas di mana hasil akhirnya berupa bangunan dengan ketersediaan biaya, mutu yang terjamin dan juga waktu tertentu Pak. Oke, bagus sekali adik-adik. Iya, adik-adik, tadi bagus sekali pertanyaan dari teman kita tadi, ya, adik-adik. Jadi, di sini ada definisi proyek konstruksi. Adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai suatu hasil berupa bangunan atau konstruksi dengan batas waktu, biaya, dan mutu yang telah ditentukan, adik-adik. Paham adik-adik semuanya? Paham kira-kira. Kemudian ada istilah manajemen proyek. Manajemen proyek sebagai kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Paham adik-adik? Paham kira-kira. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari manajemen berdasarkan beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat Lewis Allen. Ada planning, ada organizing, ada leading, ada controlling. Kemudian ada pendapat Harold Kuntz. Ada planning, ada organizing, ada staffing, ada directing, ada leading, ada controlling. Baik adik-adik, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi manajemen directing. Jadi, directing adalah fungsi manajemen yang memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan bimbingan, dan memberikan pengawasan kepada seluruh organisasi, kepada seluruh anggota organisasi, agar fungsi manajemen tersebut dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Oke, contoh, seorang pimpinan dalam suatu proyek, dia harus memastikan bahwasannya seluruh tim proyek, anggota proyek dapat memahami instruksi yang diberikan oleh pimpinannya. Misalnya, apabila ada instruksi
mereview desain. Maka tim leader atau project manager harus memastikan arahan bimbingan tersebut harus sampai kepada anggotanya. Sehingga anggotanya memahami tugas yang diberikan. Selanjutnya, tim leader atau project manager akan melakukan pengawasan dengan cara memeriksa seluruh kinerja anggotanya apakah sudah sampai sesuai dengan arahannya. Maka itu dikatakan pengawasan. Mulai dari mengarahkan, memberikan motivasi, bimbingan, pengawasan, itu fungsi directed. Itu yang kedua, adik-adik. Yang ketiga, ada pendapat dari Luder Gulick. Ada planning, ada organizing, ada staffing, ada directing, ada coordinating, ada reporting, ada budgeting. Paham adik-adik? Keempat, ada pendapat George R. Terry yang planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling. Jadi dari pendapat-pendapat tersebut ada beberapa irisan. Seperti yang saya warna-warna biru, warnakan warna biru adik-adik. Ada, bisa adik-adik lihat? Bisa? Ini kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, planning. Planning merupakan suatu tindakan pengambilan keputusan, ya, baik data atau sebagainya, yang manfaat dan fungsinya sebagai alat pengawas, kemudian sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan adik-adik. Itu tujuannya adalah planning. Kemudian ada organizing, suatu tindakan mempersatukan kumpulan kegiatan manusia yang mempunyai pekerjaan masing-masing. Jadi fungsi dari organizing salah satunya yaitu membagi pekerjaan ke dalam tugas operasional. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat, apakah adik-adik memahaminya? Bagus sekali adik-adik. Kemudian yang ketiga, ada actuating. Kira-kira actuating merupakan fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan yang ditekankan pada hubungan dan kegiatan langsung para anggota organisasi. Jadi actuating itu ada tindakan dalam fungsi ini. Ya, itu yang pertama, ada mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kedua, berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, mendistribusikan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Keempat dan kelima, apakah adik-adik paham di sini? Oke, bagus sekali. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan adik-adik. Nah, jadi Pak, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud berkomunikasi secara efektif? Ya, bagus sekali. Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya kira-kira? Ya, silakan. Berkomunikasi secara efektif itu adalah berkomunikasi dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, Pak. Kira-kira ada lagi yang setuju dengan pendapat temannya atau ada pendapat lagi? Oke, bagus sekali. Silakan. Saya setuju dengan pendapat teman saya, Pak, bahwasanya berkomunikasi secara efektif berarti berkomunikasi secara tepat, Pak. Iya, bagus sekali ya. Jawaban dari adik-adik yang tadi ya, bagus sekali. Baik adik-adik, di sini ada barcode. Adik-adik, silahkan ambil device-nya dan silahkan scan barcode-nya. Silahkan adik-adik. Oke, adik-adik, sudah? Apakah scan barcode tersebut hasilnya merupakan
sebuah paper? Benar? Nah, baik adik-adik. Kita akan kuis adik-adik. Kita akan kuis. Jadi di sini salah satu paper atau jurnal saya ya yang sudah bisa adik open access di online di atas ada kelihatan? Kelihatan? Nah, di sini sesuai dengan apa yang saya teliti, yaitu manajemen komunikasi proyek konstruksi di masa pandemi COVID-19. Baik adik-adik, tugasnya adalah adik-adik baca abstraknya, kira-kira apa intisari dari penelitian ini, kemudian adik-adik langsung kirim jawabannya dan dikirim ke email yang ada di slide saya ini. Kira-kira arahannya sudah jelas adik-adik? Silakan adik-adik kerjakan, waktunya lebih kurang 5 menit. Silakan. Ya, sudah ada yang masuk di email saya yang bernama Muhammad Dafa. Mana orangnya? Ya, bagus sekali. Orang pertama yang sudah mengumpulkan jawabannya. Ya. Oke, yang lain saya tunggu kira-kira berapa menit kemudian. Silakan. Oke, adik-adik, sudah terkumpul semuanya jawaban adik-adik. Bagus sekali. Sudah terkumpul sesuai dengan waktu yang ditentukan. Baik adik-adik, ya. Ini ada controlling. Tadi yang terakhir ada actuating. Jadi controlling merupakan usaha dari perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengkoreksi apabila adanya perbedaan adik-adik. Tujuan dalam fungsi controlling yang pertama mengukur kualitas hasil. Yang kedua membandingkan hasil terhadap standar kualitas adik-adik. Ketiga, keempat dan kelimanya kira-kira adik-adik dapat memahaminya. Benar? Oke. Sebelum kita akhiri ada tugas. Ya, ada tugas. Kira-kira tugasnya yaitu satu aja, ya. Mencari jurnal paper yang terkait dengan materi pertemuan kita yang akan datang. Ya, kemudian dikumpulkan H-3, ya, H-3. Berarti adik-adik mengumpulkannya sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan dan dikirim melalui email yang sudah ada di slide yang saya paparkan ini. Kira-kira apa isi dari tugas tersebut? Yaitu adik-adik menyadur, ya, membuat kesimpulan apa intisari dari jurnal dan paper tersebut. Jadi untuk tugas yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka adik-adik akan menyusun tugas, ya, akan menyusun tugas kira-kira kriterianya seperti yang ada di contoh paper yang kita buat. Jadi saya akan menjelaskan di dalam paper tersebut ada unsur-unsurnya, ya. Yang pertama abstrak, ya, dari abstrak. Kemudian ada pendahuluan. Nah, jadi adik-adik tugasnya adalah setiap item-item tersebut harus dilakukan kesimpulan. Misalnya di pendahuluan ini apa kesimpulannya, di metode ini apa kesimpulannya, sampai kepada kesimpulan dari kesimpulan tersebut. Seperti itu kira-kira, ya.
Baik adik-adik, contohnya seperti ini. Ya. Dalam manajemen komunikasi, proyek konstruksi di masa pandemi COVID-19, ini ada unsur yang pertama outfront. Ya. Dari outfront ini, maka adik-adik akan melakukan narasi atau kesimpulan. Apa kesimpulan dari outfront? Kemudian adik-adik akan membahas pendahuluan. Apa pendahuluan dari paper yang sudah kalian dapatkan? Seperti apa? Adik-adik sampaikan narasinya. Kemudian ada dikatakan metode penelitian. Nah, contohnya dalam metode penelitian yang saya sampaikan ini adalah penelitian dengan beberapa tahapan, yaitu persiapan, mempelajari literatur, mengumpulkan data sekunder, data primer, kemudian menganalisis data. Kemudian selanjutnya dilakukan teknik pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Misalnya seni terstruktur atau seni struktur interview kepada seluruh pejabat pembuat pemerintah PPK. Nah, kemudian ada hasil dan pembahasan. Apa kira-kira hasil dan pembahasan? Ya. Kemudian selanjutnya ada peran setiap masing-masing PPK. Ya. Kemudian ada, ya, sini bisa kita mainkan sekali, banyak sekali ada, ya. Ada kesimpulan, ya. Contoh, dari sini ada kesimpulannya. Permasalahan saat ini adalah sistem manajemen komunikasi proyek belum terlaksana dengan baik dari paper ini. Terbukti dengan adanya sesuatu yang tidak sesuai harapan dari pejabat pembuat komitmen dalam menghadapi dan mengarahkan penyedia barang dan jasa. Jadi seperti ini kesimpulannya, ya, ada disimpulkan lagi. Itulah kira-kira tugas adik-adik dari unsur-unsur tadi ada disimpulkan. Nah, jangan lupa ditulis dengan rapi, ya, sesuai dengan kaidah penulisan yang udah kita sampaikan. Kira-kira penjelasan saya dapat dipahami adik-adik? Oke. Sekian dulu penjelasan dari saya dalam pertemuan kali ini. Saya berharap kepada adik-adik bagaimana pertemuan ini dapat masuk dan dapat kita laksanakan dalam dunia konstruksi. Untuk itu, saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sekian video proses pembelajaran mata kuliah manajemen proyek untuk pertemuan pertama di Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PNID UKT PT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Demikian kiranya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.